Paradok Indonesia dan Solusinya. Buku itu saya punya dan saya sudah baca. Kalau itu dilaksanakan, Nggak akan terjadi kayak gini nih kan. tidak akan terjadi. Negara ini didirikan oleh orang penulis dan pembaca dalam arti kata intelektual. Indonesia tidak ada kalau tidak ada itu. Oleh karena itu saya berharap apa yang dikatakan oleh Prabowo dengan segala macam rakyat, kedaulatan rakyat, ini dan ini nyambung. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kejadian demo akhir Agustus atau awal September sudah berlalu hampir 1 bulan, tetapi masih banyak sisa yang kemudian menjadi permasalahan dan harusnya menjadi perhatian kita semua. Di antaranya kemudian bagaimana aparat keamanan, kepolisian kemudian menangani para pelaku yang diduga melakukan aksi kerusuhan yang mengikuti demo saat itu. Salah satunya kemudian ada penangkapan terhadap aktivis, terhadap mahasiswa, maupun para pemuda yang kemudian kedapatan bahwa buku yang salah satunya diduga kemudian menjadi pemicu kenapa mereka melakukan aksi-aksi anarki. Yang ini kemudian menarik karena kemudian buku yang dikhawatirkan kemudian menjadi penyebab mereka melakukan aksi anarki ini sebenarnya malah buku yang sama sekali berbeda meskipun memang ada judulnya yang Marxisme. Nah ini tentu saja kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa kemudian negara ikut turun lagi untuk kemudian mencoba membatasi kebebasan masyarakat sipil untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Karena itu kami mengundang sebuah suara yang kemarin juga menanggapi ini secara kritis, sosok sejarawan saya rasa yang paling senior mungkin di Indonesia saat ini yang mudah-mudahan bisa Masih ada Pak Mak, masih ada seorang yang lebih senior. membantu kita untuk memahami ini dan kemudian juga mudah-mudahan memberikan wawasan tambahan kenapa kita perlu berhati-hati agar pemerintahan negara kita tidak kembali lagi ke zaman di mana kemudian aparat keamanan menentukan apa yang patut dan tidak patut dibaca oleh masyarakat. Kita sambut di Ruang Dialektika Dr. Anar Gonggong. Terima kasih. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, Dok, untuk kami mohon wejangannya ini. Iya, jangan kita ngobrol, kita diskusi, kita berdialog. Oke, saya mulai langsung dari komentarnya Dr. Andar di berbagai yang dikutip berbagai media yang mengomentari penangkapan mahasiswa yang membawa bukunya Romo Magnis. Iya, saya sebenarnya begini, demonstrasi itu adalah hak dalam kerangka demokrasi. Yeah. Tetapi memang yang menjadi persoalan adalah ketika demonstrasi ini berubah menjadi anarki. Itu yang harus itu mungkin yang menjadi pemikiran mereka ketika mereka melihat itu, sehingga mereka ada penangkapan dan sebagainya, ada segala macam. Menurut saya, disitulah pentingnya penguasa, pemerintah, dan pelaksana di bawah memahami situasi yang dihadapi. Ambil sebagai contoh, ada kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh orang yang menduduki satu kesempatan tertentu dalam kerangka jabatan negara. Anggota DPR itu kan jabatan negara. Nah, ketika dia duduk di situ, dia harus sadar bahwa dia duduk di situ bukan oleh karena dirinya, tapi oleh karena rakyat. Yeah. Dia dipilih oleh rakyat, dan dia juga rakyat. Rakyat memilih rakyat
agar supaya dia duduk di situ Dan mewakili dan suaranya. mewakili suara dari rakyat yang milih dia. Jadi setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah seharusnya itu adalah untuk kepentingan yang milih dia, bukan untuk kepentingan dia. Semua kebutuhan dia sebagai orang yang ditunjuk oleh rakyat untuk duduk di situ sudah terpenuhi. Rumah dikasih, mobil dikasih, semua dikasih. Bahkan yang digelar tunjangan untuk Tunjangan kos-kosan. kos. Nah, itu juga menjadi persoalan ketika misalnya dia dengar naik, tiba-tiba mereka menari-nari, itu kan semua artinya ada ketidaksadaran dari mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak pantas dalam posisi sebagai wakil rakyat. Itu yang, nah, saya hanya ingin mengingatkan untuk hari depan, tolong yang mau tampil menjadi wakil rakyat, rakyat yang mau tampil menjadi wakil rakyat, sadar bahwa pada saat ketika dia duduk di situ, maka dia sudah bukan dirinya lagi. Dia sudah orang lain dalam arti kata duduk di situ karena rakyat mengatakan, kamu duduk di situ, tapi jangan lupa, kamu punya tugas untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan kami. Ini yang tidak disadari. Ya. Sebenarnya semua kita ini rakyat. Prabowo itu rakyat. Presiden itu rakyat. Iya. Tapi rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk duduk di situ dan rakyat menitip apa yang dikehendakinya kepada yang dipilih itu. Yang dikehendaki pemilih itu kan maksudnya. Yang dikehendaki oleh pemilih. Tetapi agar supaya pemilih terpancing, maka harus ada program. Nah, disitulah misalnya presiden kita memberikan 8 programnya, termasuk makan gratis. Jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu memang harus dilakukan dalam kerangka menegakkan sebuah negara yang demokratis dengan tujuan yang jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian dielaborasi dalam batang tubuhnya kan. Iya. Kan itu. Dan mandat itu kan bisa ditarik lagi ketika nanti. Iya. Memang iya kan paling lama mereka berkuasa 5 tahun. Kali dua. Kali dua. Paling artinya 10 tahun. Lepas dari itu ya kembali ke rakyat. Ini yang harus disadari dalam kerangka membangun sebuah negara yang kita kehendaki demokratis. Maka dengan segala hormat, begini, ada yang sering lupa orang pada Soekarno. Gimana, Bro? Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno itu pejuang dan hanya jadi presiden 20 tahun. Presiden 20 tahun. Tapi sebagai penguasa kepala pemerintahan tidak lebih dari sekitar 6 tahun. Yaitu dari tahun 60. Dekret presiden. Nah, ini juga yang tidak dipahami orang kan. Nah, hanya memang ada perbedaan-perbedaan di dalam melihat Soekarno itu siapa ketika itu. Ya, jadi ada suatu proses. Dan orang juga lupa Soekarno itu anti demokrasi liberal sejak tahun 33 dan itu dia nulis dua artikel dan ini kemudian diulangi di dalam 1 Juni. Iya. Musyawarah itu ya. Iya. Jadi artinya apa? Bung Karno mengatakan jangan sekali-sekali memilih demokrasi liberal karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Yeah. Ini sejalan sebenarnya pikirannya
dengan Bung Hatta juga. Cuma cara Bung Hatta berbeda karena kan pendidikannya juga di mana mereka terdidik dan latar belakang jurusannya juga berbeda, tapi menafsirkan hal-hal yang hampir sama aja. Iya, iya. Gitu. Nah, kembali kemudian ke penangkapan mahasiswa yang bawa buku kiri katanya gitu ya, Pak. Mungkin agak mundur sedikit ya. Kita ini kata kiri, kata marxisme itu kan masih tabu sekali. Itu kenapa? Kita sudah lepas Orde Baru Enggak, hampir dan 30 iya tahun. artinya memang dalam perjalanan sejarah manusia tidak selalu mudah untuk melupakan sesuatu yang dianggap sebagai Iya, sesuatu yang traumatis gitu ya. traumatis. Itu memang terjadi bukan hanya di Indonesia, di Jerman sekarang orang masih trauma sama Iya. Hitler, ya. Artinya dalam bentuk yang berbeda, ya. Nah, disitulah perlunya kita harus juga dalam bidang pendidikan, kita harus menyadarkan bagaimana menempatkan itu. Ya. Karena ini berkaitan dengan ilmu, ini berkaitan dengan tindakan politik, ini segala macam kan. Disitulah orang harus membedakan. Bagaimana kemampuan membedakan antara ketika meletakkannya dalam bidang pendidikan dan ketika meletakkannya dalam bidang konsekuensi politik tertentu. Iya. Ini yang harus dipahami dan pemerintah juga harus memahami ini. Hal-hal seperti itu. Ya kita semua pernah sakit karena itu. Bagaimana Islam di dalam kerangka peristiwa Madiun dan seterusnya. GPII diserbu, PII diserbu, dan sebagainya. Itu kan semua menyakitkan. Nah, sehingga hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dilupakan. Ya. Tetapi walaupun begitu, itu harus dicatat sebagai bagian dari proses kehidupan bersama kita yang tidak boleh terulang. Kalau itu akan terulang, kapan kita bisa menjadi negara Pancasila? Kita terus terang aja, saya itu sering berpikir begini. Andai kata negeri ini, andai kata para pemimpin kita menjalankan Pancasila dengan baik, dengan sebagaimana seharusnya, maka sebenarnya republik ini adalah republik yang paling bahagia di dunia. Sayangnya, coba setiap pemimpin ngomong tentang Pancasila, katakanlah. Tapi apakah tindakannya sama dengan Pancasila? Kan itu persoalan. Saya mau mendalami soal ini, Prof. Kita pernah ngalamin di Orde Baru itu, minimal generasi saya, pernah mengalami sebuah proses yang saat itu kami tidak nyadari sebenarnya itu proses apa gitu ya. Namanya penataran P4. Iya. Yang itu katanya upaya untuk kemudian menginternalisasi yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila itu sampai diturunkan jadi pasal, butir dan sebagainya. Iya. Biar seluruh anak sekolah itu paham. Tapi lagi-lagi kemudian fakta ketika itu terjadi di lapangan. Gimana cara mengukur bahwa seseorang itu sudah itu jadi memahami. Nah, ini kan problem ideologis menjadi tataran praktis ini kan belum pernah kita ketemu caranya. Gimana? ada hal yang tidak dipahami orang Ya. dalam kerangka itu. Pada zaman Bung Karno ada istilah indoktrinasi manipulasi. Ya. Manifesto politik dan undang-undang. Iya, manifesto. Jadi indoktrinasi dari yang hadir di situ dan diundang ke situ adalah tokoh-tokoh dari semua organisasi pemuda. Ya.
dan organisasi politik ketika itu, dan yang memberikan ceramah adalah menteri, ketua partai, dan sebagainya pada zaman itu. Konseptornya siapa? Indoktrinasi Manipulus itu. Siapa, Prof? Ruslan Abdul Ghani, Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri ketika itu. Sebelumnya kan Menteri Penerangan juga. Nah, lalu setelah Orde Baru ada istilah P4. Konseptornya Ruslan Abdul Ghani juga. Dia ketua P7. Lalu kemudian ketua P4. Jadi, tapi begini, terlepas dari itu adalah usaha dari pemerintah bagaimana bisa menjadikan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan kita. Iya. Itu tujuannya kan. Jadi dia tidak sekedar ada di mulut kita, tapi dia menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun ternyata tidak juga jadi. Ya, korupsi terjadi. Sekarang aja Anda bayangkan, saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana orang bisa korupsi ratusan triliun. Seperti yang terungkap. Hampir 1.000, Prof, terakhir itu. Coba bayangkan. Pancasila Iska itu kan itu. Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadi persoalan besar kita di dalam, terlepas daripada ini, pertanyaan utama yang harus bagaimana pemerintah dan orang-orang yang memegang kekuasaan tertentu menciptakan sesuatu wujud tertentu di mana Pancasila itu dijalani tidak hanya sebenarnya kalau rakyat kecil, Pak. Menurut saya itu Pancasila semua. Yang tidak yang sebagian besar tidak Pancasila itu kan ada yang di atas. Enggak, saya masih merasa ada semacam hal yang missing, Bro. Ketika kemudian kita itu nggak punya pemahaman bersama sebenarnya sebagai sebuah nilai Pancasila itu aplikasinya itu seperti apa. Misalnya saya yang sering saya pakai contoh itu ketika orang Jepang itu kemudian membanggakan budaya tradisi mereka, aplikasinya ke anak-anak kecil itu mulai kecil itu diajari antri, diajari tepat waktu, diajari bersih gitu. Karena itu kemudian diturunkan. Nah, di kita itu kan Pancasilais being a Pancasilais. Nah, gimana sih? Iya menjadi persoalan di kita. Karena kita itu cuma ngomong Pancasila, tapi kita tidak tahu mempraktekannya gimana. Ambil sebagai contoh sekarang. Di pendidikan tertentu sekarang, sudah tidak mengajarkan Pancasila. Ya tergantung kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya mau ngajarin bagian dari PKN, ya diajarkan. Dia nggak mau. Opsional aja gitu ya. Kalau dia tidak mau ya nggak ada. Tapi itu artinya apa? Itu menyebabkan kita tidak tahu masa depan kita. Apa yang dikatakan Presiden kita sekarang, segala macam 8 itu programnya Astacita dengan MDG-nya, dengan ininya, dengan segala macam. Tapi bagaimana melaksanakan itu dengan landasan Pancasila? MDG misalnya, maknanya sampai kepada Pancasila. Tapi ketika pelaksanaannya 5.000 orang yang keracunan. 6.000, Prof, terakhir. 6.000 terakhir. Tidak sedikit loh, Pak. Walaupun dikatakan bahwa nanti akan jutaan, 80 juta orang yang akan, itu tidak seberapa. Tetapi jangan menyangka bahwa yang 6.000 yang keracunan itu bukan bagian daripada proses menuju ke 80 juta. Kan itu yang harus dipahami. Dan inilah yang sebenarnya menjadi persoalan besar kita ketika
ada program yang begitu bagus, tapi ketika dilaksanakan tidak seperti yang kita harapkan. Dan ini bukan hanya Prabowo, yang dulu juga seperti itu kok. Ini gejala apa, Bro? Kalau Dr. Landar memahami Kalau kenapa? saya memahaminya bahwa sebagian daripada kita hanya mau kedudukan, tapi melupakan tugas dari kedudukan itu. Ya seperti misalnya MBG, banyak orang mau membentuk yayasan, lalu kemudian ini, tapi ya yang dia perlukan bukan bagaimana yayasan ini melaksanakannya dengan baik, tapi ada di balik itu apa. Dan ini jelas sesuatu yang sama sekali jauh dari nilai-nilai Pancasila kan, Oh itu poinnya iya, gitu ya. iya. Nah, pemikiran tadi, Bu, Dok, gimana kemudian kita memberi pemahaman kepada publik hari ini bahwa harusnya pemerintah itu tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibaca oleh masyarakat. Kalau Iya. mengatur perilaku, ya oke. Tapi mengatur apa yang diserap, apa yang dibaca itu gimana? Nah, itu ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjadi orang yang mempunyai pengetahuan kalau kita tidak membaca semua. Nggak lengkap gitu ya kira-kira. Iya. Saya tidak bisa berbicara seperti ini kalau saya tidak membaca sekian banyak buku dalam berbagai hal. Saya harus baca buku ini, saya harus baca buku ini, baca buku ini. Baru saya bisa ngomong dengan Anda. Di situ pentingnya pendidikan. Sejak dari awal, yang namanya pendidikan mulai dari SD, orang sudah harus dirangsang bahwa membaca itu sesuatu yang penting. Nah, cuma ada kesalahan tertentu yang kita lakukan. Misalnya, menurut saya salah itu. Anak SD, anak sebelum untuk masuk ke SD, maka taman kanak-kanak harus sudah mengajarkan kepada anak itu untuk menghitung dan membaca. Ya. Baru masuk ke SD. Salah tindakan kurikulum yang seperti itu salah. Karena apa? Anak-anak yang belum masuk sekolah itu bukan untuk kepentingannya hanya sekolah kan. Dalam proses pembentukan dirinya, Iya. yang namanya bermain itu sesuatu Iya. yang penting. Dan menyenangkan gitu. Iya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya tujuan utama daripada taman kanak-kanak bukan untuk mengajar anak untuk membaca dan menghitung, tetapi untuk mengajak anak-anak bersosialisasi, berkawan, dan bermain. Iya. Nanti setelah di SD, itu pun baru setelah kelas 2, kelas 3, baru dimulai untuk mengajar dia membaca dan menghitung. Jadi metode pendidikan kita aja udah salah. Iya. Menurut saya. Saya itu dulu ingat masuk SD itu kayaknya cuma gini tasnya. Iya, memang iya. Begini sama, Pak. Sama. Megang telinga gitu. Telinga. Artinya secara ini sudah cukup pertumbuhannya gitu ya. Iya. Artinya apa? Ini bukan hanya persoalan kena atau tidak. Tapi kalau tidak kena, ada sesuatu yang belum pantas untuk anak itu kan. Nah, makanya itu dihindari. Jadi terlepas daripada orang mengerti atau tidak. Tapi saya, oh iya ya, ada benernya. Jadi kesalahan kita, saya mengharapkan agar supaya taman kanak-kanak betul-betul digunakan untuk taman kanak-kanak. Untuk mendidik, bukan untuk mendidik menjadi sudah sekolah. Taman kanak-kanak itu bukan sekolah. Taman kanak-kanak itu adalah lembaga di mana mengajak anak-anak untuk bersosialisasi bersama kawan, mulai berkawan, membentuk karakternya, dan sebagainya.
Sudah itu baru melompat ke Sepakat, SD. sepakat. Bahwa dia harus dari awal sekali diajari bahwa sekolah itu sesuatu yang menyenangkan gitu kan, Iya, sesuatu yang nyaman karena dengan banyak teman-temannya gitu. iya. Masuk mempelajari semua hal tadi kan. Sama. Kita baru bisa enak membaca kalau kita sadar bahwa membaca itu enak. Diulangi, Prof. Itu penting sekali itu message Iya. itu. Kita tidak mungkin membaca sesuatu kalau kita tidak merasa enak. Nggak mungkin, walaupun saya setumpuk buku di rumah saya baca nih, ini kok nggak enak. Ambil lagi yang lain, baru baca. Tapi nanti kembali juga ke sini kalau ada kaitannya dengan yang enak tadi, dengan ini. Jadi membaca itu adalah bagian dalam proses diri kita untuk memahami diri kita sebenarnya. Membaca itu bukan hanya buku itu dalam arti ada pengetahuan di dalamnya, tetapi dia memberikan makna kepada kita untuk mengenal diri kita ini siapa. Kita jadi sadar ya, Iya, kita itu ininya kayak gimana, pandangannya kayak gimana, iya, cocoknya apa. iya, Dan iya. itu hanya bisa didapat kalau kita baca gitu. Itu hanya bisa didapat kalau dibaca. Dan dalam konteks sekarang, Pak, Anda tidak mengenal dunia tanpa baca. Walaupun bacanya sudah bisa di internet segala macam. Tapi bagi saya, membaca buku masih jauh lebih penting daripada sekedar membaca di internet. Oke. Nah, kemarin itu kenapa kemudian Dr. Anwar merasa perlu untuk mengomentari kekonyolan polisi nangkep mahasiswa bawa Karena saya menganggap bahwa buku, membaca buku itu penting. apapun bukunya. Apapun bukunya. Apapun bukunya. Jangan kembali seperti dulu. Zaman Orde Baru kita harus buku ini dilarang dan Iya, sebagainya. itu ceritakan, Dok. Eh. Mungkin ke generasi Iya, audiens kita yang masih kita muda. Dulu itu kayak gimana sih dilarang. pemerintah intervensinya ke buku itu? Iya, memang dilarang, Pak. Dilarang. Ya, dilarang membaca buku-buku itu. Ada buku masuk dilarang juga. Nah, apa artinya itu? Artinya dia membatasi kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang sesuatu. Tidak semua buku yang menulis tentang itu tidak pantas untuk kita baca. Karena membaca itu justru ya seperti saya katakan tadi, bukan untuk buku itu, tapi untuk diri kita kan. Membentuk diri kita, memperluas wawasan pikir kita. Jadi, apalagi kalau di bidang pendidikan, Pak. Kalau di bidang pendidikan, ada buku yang dilarang, udah rusak pendidikan itu, Pak. Karena justru tempat untuk mengetahui semua hal yang mungkin tidak ada tempat lain selain dalam bidang pendidikan. Bung Karno, Bung Hatta, coba bayangkan Pak, bagaimana namanya seorang Soekarno, seorang Hatta, bisa menulis buku sekian ratus halaman, di tengah-tengah dia sedang ditangkap. Di bawah bendera revolusi, Indonesia menggugat, bayangkan Pak, Nggak ada internet, nggak ada perpustakaan. Tidak ada perpustakaan, dalam penjara. Bagaimana Bung Karno menulis itu? Yang setebal itu dan di depan hakim. Dengan kutipan yang demikian lengkap, dengan pengetahuan dan demikian luas. Sama halnya dengan Hatta ketika dia diadili di Belanda. Bagaimana kedua orang ini membaca di tengah-tengah dia sedang ditangkap. Dan tidak mungkin dia memberikan satu pembelaan yang begitu jenius tanpa membaca. Dan ini khasanah bacaan mereka itu spektrumnya kan luas sekali. Mereka saling menerima perbedaan pandangan. Iya. Itu kan hanya bisa didapat ketika mereka bacaannya memang sekaya itu gitu kan. Memang iya. Memang iya. Bapak tidak bisa mengatakan saya salah tanpa membaca buku. Iya. Tanpa memahami pihak lain itu ininya pola pikirnya seperti apa. Tidak bisa. Dan kalau dibanding dengan Bung Karno, Bung Hatta,
apa yang saya baca sekarang nggak ada artinya, Pak. Coba saya sekarang mendapat sudah 2 buku yang saya peroleh kumpulan tulisan Bung Hatta. Untuk yang pertama saya sudah bahas, ini saya dikasih lagi, Pak, kumpulan tulisan Bung Hatta, itu tentang keadilan. Sekitar 600 halaman. Iya. Coba bayangkan, yang mungkin November nanti baru dibicarakan. 600 halaman, Pak. Dan rencananya kumpulan tulisan itu akan 8 halaman. Iya. Yang tebalnya rata-rata 400 halaman ke atas. Iya. Kapan mereka menulis? Kapan mereka? Padahal semua itu ditulis pada saat mereka sedang dalam situasi yang tidak nyaman oleh karena sikapnya. Iya, ini juga sesuatu yang rasanya kita itu kehilangan banget. Ini gini dok, kita itu kehilangan periode sejarah di mana kemudian ketika kita memilih pemimpin itu, kita itu mendasari kesukaan atau ketidaksukaan terhadap pemimpin atas gagasannya, atas apa yang pernah diomongkan, pernah dituangkan dalam tulisan, dalam pidato gitu. Para pemimpin kita itu kan orang-orang yang sudah dikenal dulu di publik secara luas sebagai orang-orang yang punya ide-ide, punya gagasan-gagasan yang Dia ada hal yang dilupakan orang, Pak, dalam sejarah proses pembentukan negara kita ini. Yang pertama, negara ini didirikan oleh anak muda. Ya. Yang kedua, negara ini didirikan oleh orang penulis dan pembaca dalam arti kata intelektual. Ya. Indonesia tidak ada kalau tidak ada itu. Ya. Nah, ini yang dilupakan orang. Ini yang seharusnya diajarkan di sekolah. Bagaimana pemimpin sebenarnya tidak banyak juga. Mungkin yang menjadi intelektual dan pemimpin pergerakan pada masa perjuangan menuju Indonesia merdeka itu tidak banyak, mungkin hanya sekitar 300-an orang. Ya, iya. Ya karena secara umum masyarakat memang belum terdidik kan, karena Jadi Belanda elit sekali yang dipilih. Yang terdidik mungkin hanya sekitar 300-an orang dan hanya di kota-kota tertentu. Ya. Soekarno ketika mendirikan PNI masih berusia 26 tahun. Hatta mendirikan, ikut bersama Soekarno tapi kemudian pecah mendirikan ketika masih berusia 30 tahun. Syahrir juga. Jadi para pemikir kita, pendiri negara kita itu memang adalah orang-orang yang di dalam dirinya mengatakan saya sekolah bukan untuk diri saya saja, tapi untuk merubah masyarakat saya. Buktinya apa? Kalau mereka tidak sadar seperti itu, Pak, dia bekerja sama Belanda, pemerintah Belanda, dia dapat enak kan? Iya. Jadi elit, jadi Jadi pejabat. elit pejabat, dikasih mobil, dikasih rumah, segala macam, ya selesai. Tapi kenapa Soekarno dan Hatta, Syahrir lebih memilih keluar masuk penjara, dibuang kemana-mana? Karena apa? Pendidikan yang dia sudah selesaikan bukan untuk dirinya, Ya. tetapi untuk orang lain, dalam arti kata bangsanya. Dan andai kata tidak ada pikiran seperti itu, belum tentu saya dengan Anda berbicara seperti ini. Iya. Bisa jadi nggak sama sekali karena kita bukan anaknya siapa-siapa, nggak bisa sekolah, ya sekolahnya Belanda gitu ya. Iya kan? Ya itulah, Prof. Jadi yang sesuatu kayaknya bangsa kita kayak kehilangan tautan dengan sejarahnya gitu. Sehingga lupa kalau harusnya kalau kita milih pemimpin itu ya yang kayak gini kualitasnya, yang ada gagasannya, ada ininya gitu kan. Hari ini kan rasanya dengan hiruk pikuk politik, dengan sistem kepartaian dan sebagainya, pemilu pokoknya punya duit ke masyarakat. Nah, Bapak tahu, saya selalu katakan begini. Kalau pemilu, Pak, terjadi,
itu dua-duanya rusak. Pemilihnya rusak, yang dipilih juga rusak. Karena dua-duanya memerlukan duit Iya. yang tidak jujur. Makanya gimana kalau ini solusi bukan solusi. Saran wisdomnya jenengan gimana kalau Saran saya sederhana, Pak. kalau Sistem pendidikan kita harus diperbaiki. Itu kalau itu bidang pendidikan. Kalau yang politik, partai politik kita harus diperbaiki. Jadi orang yang mendirikan partai bukan hanya memikirkan bahwa partai ini akan saya gunakan untuk mendapatkan kedudukan. Tapi partai ini kalau saya nanti mendapatkan kedudukan akan saya gunakan untuk memperbaiki dan menjalankan aturan berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar. Titik. Hanya itu. Tetapi selama yang dikehendaki hanya kekuasaan, ya selesai. Tidak akan ada yang terjadi. iya. Ya melanggengkan kekuasaan itu kan yang Iya. terjadi gitu kan. Iya. Gimana caranya biar bisa diturunkan ke anaknya ke Iya. Nah itu. Dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan Indonesia ke depan. Ya. Indonesia tidak akan pernah dapat menjadi bangsa yang besar kalau partai politiknya, kalau sistem pendidikannya tidak sebagaimana seharusnya. Seperti yang terjadi ketika awal kita para melahirkan pemimpin-pemimpin yang membuat negeri ini menjadi negeri seperti merdeka, sebagai negeri merdeka. Iya, ini juga semacam saya baru nyadar juga gini, Bro. Kalau tadi analoginya partai ini tidak memanfaatkan itu kan sama halnya dulu waktu Founding Fathers sudah merdeka. Tapi tiba-tiba kemudian udah panggil lagi aja Belanda biar kita. Hari ini ketika partai itu nggak perform secara fungsinya dia sebagai kanal politiknya masyarakat, berarti kan dia sebenarnya sedang menyerahkan hak dia untuk kemudian itu nanti diambil alih oleh orang kuat gitu kan, oleh militer mungkin, oleh institusi lain yang dia punya kekuatan lebih yang tidak punya mandat rakyat kan gitu kan. Nah, problemnya gini pertanyaannya, gimana kemudian menyelesaikan sebuah sistem yang mereka itu di situ menikmati status quo itu. Nah, sebenarnya begini. Aturan perubahan untuk sistem ini berubah, itu nanti mereka yang memutuskan kan gitu. Gimana iya, cara? Tapi sebenarnya begini Pak, sederhana. Kita sudah punya aturan. Kita seharusnya melaksanakan aturan itu berdasarkan apa yang seharusnya ditentukan. Ambil sebagai satu contoh. Sekarang ini saya baca di Kompas, itu ada 5.000 sekian polisi menduduki jabatan-jabatan tertentu di lingkungan, dan itu adalah perbuatan yang salah. Itu salah. Kenapa? Karena itu ada aturannya. Oke. Jadi mendudukkan 5.000 sekian polisi di situ, itu bertentangan dengan aturan dari apa yang pernah diperbuat, dilakukan, ditulis dalam rangka reformasi. Oke. Clear ya itu ya? Clear. Bagi itu harusnya clear. Clear. Tentara juga clear, dan saya ada dokumennya bahwa semua tentara yang menduduki jabatan maka segera mengundurkan diri. Iya. Apalagi? Jadi kita harus berjalan atas dasar itu. Kalau enggak ya amburadul lagi kan. Nah ini persis dengan kemudian nyambung lagi ke tema obrolan awal kita bahwa kemarin salah satu tindakan represif masyarakat itu, represif aparat kepada masyarakat itu kan kemudian kayak semacam membuka lagi ruang. Kalau tadi membaca kiri itu traumatis 65 gitu, tapi tentara dan sipil polisi merecoki masyarakat sipil itu kan trauma 98 kan gitu kan. Nah ini kan kayak semacam mengungkit itu lagi. Nah, karena kan ini kayak semacam berurutan. Ketika dulu penculikan itu isu yang sangat sangat kritis gitu kan, sangat ini. Tapi kemarin sampai sekarang kan dua orang ini masih ada yang belum balik. Sampai sekarang kan masih ada makanya kamisan. Iya, Bu Sumarsi itu masih tiap Kamis di sana. Oleh karena itu sekarang kan harus
Kalau benar, kalau Kompas benar, maka polisi harus Iya, membuka itu. iya. Kalau Kompas, saya cuma melihat Kompas hari ini, ya agak kaget juga saya bahwa masih ada itu. Nah, tugas polisi untuk menemukan itu. Karena kemudian kemarin itu juga, misalnya ini, Dok, tadi kita sudah menyinggung sedikit soal MBG. MBG itu salah satu yang kemudian terlibat intens di lapangan. Itu kan lagi-lagi aparat penegak hukum dan aparat militer ini kan. Yang mereka yang harusnya tugasnya itu perang kalau kita diserang musuh, kok malah sekarang ngurusi dapur yang nyiapin makanan Itu ke yang, anak-anak kan gitu kan. iya, sebenarnya menurut saya itu kelampauan tugas. Artinya harus ada kesadaran, oke, kami akan membantu, tapi tidak seperti itu. Saya punya laporan dari teman-teman. Iya. Oh, itu bukan hanya sekedar mereka yang terlalu eager untuk melampaui tugasnya, tapi memang ditugaskan. Karena kemudian itu jadi KPI, jadi key performance indikatornya ketika seorang Kapolres itu harus gimana, Kapolsek harus, dan Mbak Binsa itu harus gimana. Kan Ya. bukan hanya melampaui tugas, kalau ini memang ditugaskan sama atasannya seperti itu. Iya. Artinya ada kekurang pengertian tentang siapa dia dengan posisi pakaian seragamnya. Ini cuma sekedar simbol istilah saya. Artinya seragamnya tidak sesuai dengan apa yang harus dikerjakannya. Ya terserah bagaimana mereka menangkap itu. Nah makanya dengan berbagai macam rangkaian fakta itu kan jadi kayak semacam lagi-lagi mengembalikan traumatik. Jangan-jangan Presiden Prabowo ini sedang membiarkan atau membelokkan arah kehidupan masyarakat, kehidupan demokrasi kita, Iya. kembali ke arah pola orde baru gitu. Tapi kalau begini, kalau Prabowo benar-benar menyadari apa yang dikatakannya sejak awal dilantik dengan segala macam bahwa semua berasal dari rakyat dan sebagainya, maka dia tidak akan melakukan itu. Tapi kalau itu hanya sekedar permainan kata-kata, nah rusak. Sekedar omon-omon. Nah, kalau sekedar omong-omong. Tapi saya berharap apa yang diucapkan oleh Prabowo adalah kata-kata dari seorang pemimpin yang bersumber dari sini. Bukan hanya dari sini. Tapi antara ini dan ini nyambung. Rusaknya, Pak, kalau antara ini dan ini tidak nyambung. Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya perhatikan apa yang dikatakan oleh Prabowo. Saya cuma berharap, oke, ini hebat, tapi kalau tidak nyambung dengan ini, rusak. Oleh karena itu, saya berharap apa yang dikatakan oleh Prabowo dengan segala macam rakyat, kedaulatan rakyat, ini dan ini nyambung. Kalau saya sih di lubuk hati itu masih percaya, karena Prabowo itu punya semacam rekam jejak yang agak unik di Indonesia modern ketika dia itu menjadi pemimpin pertama yang sebelum dia dipilih jadi presiden, dia itu sudah punya buku yang kemudian menuangkan gagasannya lumayan utuh ya, untuk kemudian gimana sih memahami itu yang Indonesia Paradok buku gitu itu ya. yang berjudul Paradok Indonesia ya. Dan solusinya. Makanya itu menjadi pegangan dia kan, dan itu yang mau dilaksanakan semua. Buku itu saya punya dan saya sudah baca. Kalau itu dilaksanakan, nggak akan terjadi kayak gini nih kan. Nggak akan terjadi hal-hal Nah, akhirnya ini kan jadi menemukan pertanyaan gini loh. Ini problemnya di Prabowo sebagai top leader, atau ada tata kelola yang dia bangun di sekitarnya yang kemudian kurang maksimal sehingga kemudian membatasi apa yang sebenarnya ada di kepalanya untuk bisa dieksekusi itu. Yang menjadi susah itu karena kita nggak tahu siapa kan.
Kita ini cuma sekedar ngobrol di sini, tapi kita nggak tahu bagaimana. Tapi kita bisa melihat itu nanti dalam proses ke depannya lagi, Iya. bagaimana 8 program Prabowo ini berjalan sebagaimana yang seharusnya, yang dia sendiri kehendaki. Nah, sebagai satu contoh, ambil MBG. Kan dengan 6.000 orang yang keracunan, itu kan bertentangan dengan apa yang dia kehendaki. Iya. Bagaimana dia menyelesaikan itu? Iya. Kalau saya Prabowo, mungkin semua orang yang nanti saya anggap tidak pantas bekerja di situ, saya akan pecat. Yang terakhir saya mau menanyakan soal ya aksi-aksi tadi, Dok, karena ini masih berlanjut di masyarakat. Aspirasi itu kemarin sudah ada tuntutan gitu 17.8, Iya, dan meskipun sudah ada beberapa yang di ini, tapi secara umum masih dirasa masih belum iya, gitu ya. iya, Dan bulan September ini berbagai macam kelompok itu sudah mengagendakan akan ada kelanjutan. Kita tentu saja tidak ingin kejadian seperti di Nepal, iya, bagaimana kemudian aksi itu iya, berujung iya. pada turunnya pemerintahan dengan cara yang sangat tidak bermartabat Iya, gitu ya. iya. Tetapi juga kita tidak ingin pemerintah diem gitu, komplasen dengan kemudian Iya, masyarakat nggak anarkis gitu. iya. Karena kalau masyarakat nggak anarkis nanti jadinya cuman aksinya Bu Sumarsia itu tiap Kamis berapa Iya. ribu Nah, hari. sebenarnya begini, Pak. Disitulah pentingnya ketika kita mau melaksanakan sesuatu kegiatan besar, maka kita harus mengontrol diri kita dulu. Baru kemudian kita laksanakan. Karena ini hal yang berbahaya memang. Ya, seperti perusakan dan sebagainya, itu tidak pantas kita lakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan demonstrasi, siapa yang mau dengar? Kan persoalannya di situ. Tetapi ketika kita berdemonstrasi, maka tidak boleh ada kerusakan. Tidak boleh ada kerusakan. Ketika kerusakan itu terjadi, itu bukan demonstrasi, itu sudah anarki. Dan itu dua hal yang berbeda. Dan itu bisa membakar semuanya. Membakar semua. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada teman-teman, kalau Anda mau melakukan itu, lakukanlah sebagaimana seharusnya. Kalau misalnya Anda dilarang melanjutkan pada setelah jam 6, ya jangan. Anda pulang. Besoknya lagi Anda lakukan. Jadi jangan dipaksa polisi untuk mengusir Anda ketika jam 6 tiba. Ya sebenarnya dua-duanya harus melaksanakan aturan. Demonstrannya harus melaksanakan aturan bahwa Anda itu hanya boleh berdemonstrasi sampai jam 6. Kalau pesannya untuk pemerintah gimana untuk menanggapi aksi keresahan masyarakat yang seperti ini? Iya, bagi saya ini terletak dari keresahan ini kan dimulai dari berbagai tindakan tertentu. Ada tindakan kenaikan honornya, segala macam, yang itu menyinggung perasaan. Lah, ketika harga cabai berapa, harga beras naiknya berapa, pada saat yang bersamaan rakyat tidak punya apa-apa, anggota DPR-nya malah dikasih. Di mana? Nah, wajar aja kalau saya melihat itu bahwa inilah pentingnya bagaimana yang tadi saya katakan, rakyat yang dipilih untuk duduk di situ oleh rakyat, maka dia harus sadar bahwa dia sudah bukan rakyat biasa. Dia sudah mempunyai tugas yang dibebankan kepada dirinya oleh rakyat yang milih dia. Apa istilahnya gitu? Tahu diri lah, sadar diri lah. Gitu. Iya, istilah Anda. Kalian tuh bukan anak raja gitu kan? Iya, nggak punya legitimasi. Negeri ini bukan negara kerajaan. Negeri ini negara republik. Walaupun masih ada bagian tertentu yang dipimpin oleh raja. Secara kultural aja tapi gitu secara kultural rakyat milih
artinya menghendaki itu. Iya. Jogja khususnya, yang tempat lain sebenarnya enggak. Jadi kalau kalian tidak menuruti maunya rakyat, tidak menuruti aspirasinya rakyat, ya jangan salahkan rakyat kalau misalnya mereka marah kan gitu. Iya, Karena iya, mandat itu iya, kalian dapatkan kan dari rakyat kan gitu. iya, iya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mudah-mudahan membantu kita memahami apa yang terjadi belakangan. Tapi pokoknya saya catat bahwa kita nggak akan bisa tahu banyak hal kalau nggak belajar tentang. Iya, iya. Saya yakin bahwa kita tidak akan dapat memperluas wawasan pikir kita, mengenal diri kita, mengenal orang lain tanpa membaca. Iya. Dan paranoia terhadap buku itu menjadi kayak Ya. semacam Iya, antitesis dari kemajuan antitesis kan dari gitu. kemajuan. Karena Benar. di sejarah kita pernah dicontohin bahwa Jerman itu tergelincir ke arah otoritarisme Nazi. Dimulai dengan Google membakar buku. Bakar buku. Itu kan dengan Iya. ketika buku itu kemudian ditakuti menjadi suara, ini berarti memang bukan ada yang salah dengan bukunya gitu. Hal yang sama juga di Filipina kan. Di Filipina gitu. Kita nggak ingin mengulangi itu, mudah-mudahan gitu Iya, nggak terjadi. kita jangan mengulangi itu Ya. dan juga jangan mengulangi Orde Baru Ya. dan sebagainya. Terima kasih, Dok. Baik. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun. Oke.